Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Sehat? Ya harus tetap semangat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang sakit gak apa-apa, tetap harus optimis. Tuhan akan tolong, jangan sembuhkan peliharaan. Amin. Ya mungkin melihat muka-muka baru yang manis dan juga cantik ya. Jadi kita akan memperkenalkan diri teman-teman. Kami mahasiswi dari SATI, SMP Satya Bhakti Malang. Ya perkenalkan, kenapa kita harus memperkenalkan diri gitu kan? Kenapa? Why? Yes. Ya karena tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal akan terbayang-bayang gitu kan ya. Jadi kami berharap kalian terbayang-bayang dengan kami, dengan pujian hari ini, dengan ibadah hari ini, dengan pesan firman Tuhan hari ini. Nah, perkenalkan teman-teman, nama lengkap saya Fami Yuda Harvest Tambunan. Biasa teman-teman kampus memanggil saya Pam. Oke, saya asli orang Batak. Horas. Dan saya Lani Andrea, saya dari Papua. Dan biasanya teman-teman panggil saya Lani. Dan hanya orang-orang spesial aja yang panggilnya sayang. Jadi kalau pengen panggil sayang harus jadi orang spesial. Oke, teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan tubuh jiwa hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mengatakan bahwa setiap kehidupan kita memiliki arti yang berarti, berharga bagi manusia. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jangan Engkau tersaingi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan bersemangat
penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Lebih lagi katakan penyertaanmu sempurna, jangan kudamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau lebih lagi, Tuhan, dibangun oleh karena kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan. Bicaralah Engkau kepada setiap kami, Tuhan, melalui bibir lidah hamba-Mu. Kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami mau tangkap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami aminkan janji-Mu, Bapa. Kami siap belajar, kami siap dibentuk oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo guys. Nah sekarang dari tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah perkenalkan diri dan pasti teman-teman tahu siapa saya. Ya sayang, salah nih. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Bagi teman-teman yang punya Alkitab dan Alkitab, saya harap kita membukanya secara bersama-sama dan membacanya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mengambil judul khotbah saya dari tema tahunan yang ada di tempat ini, yaitu Big God, Big Heart, and Big Impact. Dan saya akan mengambil yang pertama adalah yang terakhir adalah Big Impact. Kita memperbesar dampak, ya. Kita
kita siapa di sini yang pernah melihat salju? Ya, sebenarnya saya pun belum sih. Cuman pasti di film-film atau di poster-poster pasti kita lihat, wah ini kayak salju, ada gumpalan salju kayak gitu. Nah, di sini saya mau memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi singkat kepada kita. Kalian pernah melihat sebuah bola salju yang besar? Pasti pernah, ya. Dan sebenarnya bola salju yang besar itu berasal dari mana? Berasal dari bola salju yang kecil. Tapi ketika bola salju yang kecil itu mengguling ke bawah, dan itu akan menjadi bola salju yang besar, dan bahkan dia bisa menabrak segala sesuatu yang di depannya. Baik itu pohon, bahkan pohon pun bisa sampai patah atau roboh, dan itu dari hal yang kecil. Nah, di sini kita mau belajar. Judul perikop dari ayat firman Tuhan ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini pada saat itu Yesus melihat murid-muridnya telah bekerja dengan sangat baik. Dan di situ Yesus pun sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Allah, Tuhan yang mengasihi kita, dia pun merasakan apa yang kita rasakan. Saya mau bertanya kepada kita, ketika kita kerja, pasti kita akan merasakan kelelahan. Dan pada saat itu kita pasti membutuhkan yang namanya istirahat. Begitupun Yesus, ketika ia melihat murid-muridnya telah bekerja dengan baik, ia menyuruh mereka untuk menyingsir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Kota itu sepi, kota itu sunyi. Dia ingin biar murid-muridnya dan dia beristirahat sejenak. Namun pada saat itu orang-orang banyak mengetahuinya dan mengikuti dia. Tapi menariknya dari Tuhan, sekalipun dia capek atau sekalipun secara manusia dia capek atau dia ingin buat murid-muridnya beristirahat, tapi dia memberikan kesempatan untuk orang-orang datang kepadanya. Wah, luar biasa. Kalau kita secara manusia, kalau kita capek, ada yang sentuh kita colek dikit, pasti udah marah, benar kan? Apalagi kalau pekerjaan numpuk, tugas-tugas numpuk, nggak mau diganggu mah, nggak mau, aduh udahlah nanti aja dulu, aku masih kerjain ini. Pasti kita begitu secara manusia. Tapi Tuhan tidak. Ketika orang-orang banyak itu datang kepada dia, dia menerima mereka dan menyembuhkan mereka. Nah, pada saat itu kalian melihat bahwa hari ini sudah mulai gelap, sudah mulai malam, dan salah satu murid Yesus berkata kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak ini pulang. Namun pada saat itu Tuhan memberikan mereka sebuah pekerjaan. Kalian harus memberi makan mereka dengan apa yang ada. Nah, di sini saya ingin kalian memperhatikan nanti kalian akan membaca seterusnya, dan itu terdapat seorang anak kecil yang mempunyai berapa? Mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, di situ kita melihat bahwa untuk 5 roti dan 2 ikan dengan orang yang sebanyak itu, bahkan hanya termaksud laki-laki. 5.000 orang itu hanya termasuk laki-laki. Wah, menurut kalian bisa tidak? Pasti tidak bisa. Dan mungkin pada saat itu hanya untuk makanan untuk anak kecil. Dan mungkin itu cukup untuk anak kecil itu saja. Tetapi hal yang luar biasanya apa? Tuhan menyuruh mereka mengambil 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan memberkati itu. Dan Tuhan memberi makan mereka. Murid-muridnya memberi makan mereka. Dan hal yang luar biasanya bukan makanan itu habis dan tidak ada sisa, melainkan ada sisanya. Kalian melihat hal yang sekecil itu, 5 roti dan 2 ikan, memberi dampak yang sangat besar bagi orang banyak, memberi dampak yang sangat luar biasa bagi orang banyak. Mereka bisa kenyang, mereka bisa menikmati firman Tuhan, makanan rohani dan makanan jasmani. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah, sekalipun kita di bawah tekanan, atau kita sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin kita merasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin nih,
ini kayaknya nggak bakal jadi hal yang luar biasa nih. Hey, itu pandangan Anda, itu pola pikir Anda. Sesuatu yang kecil yang kita kerjakan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Hal apapun yang kalian kerjakan, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, sekolah kalian, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Sampai di sini saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah teman-teman semua diberkati dengan firman Tuhan ini, dan jangan patah semangat untuk tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.